kami dari studio podcast baru menyampaikan pengajian terima kasih atas kehadiran Bapak di studio Timbar. Pertama kali menyampaikan rasa hormat dan terima kasih, dan kami merasa bangga dan menyampaikan penghargaan dan terima kasih atas kehadiran Bapak. Kami sangat bangga sekali terkait dengan kehadiran Bapak di studio ini untuk bincang-bincang ringan terkait dengan tugas dan kewenangan Bapak sebagai pimpinan Bawaslu di Kabupaten Kepulauan Rimba. Tentu saja bahwa yang diamanatkan dalam undang-undang sesuai dengan regulasi, yaitu di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu, juga memiliki tugas dan tanggung jawab oleh Bawaslu dan Bawaslu kecamatan dan desa. Saat ini kita berbicara terkait dengan perekrutan Panwascam yang merupakan tahap awal dalam perjalanan ini. Kira-kira sudah sampai di mana proses pelaksanaan perekrutan para Panwascam yang akan bergerak dalam pengawasan pemilu di 2024 ini, Pak? Kita kesempatan. Ya, baik, terima kasih Bapak. Pertama-tama mungkin saya mengucapkan terima kasih kepada media Tifata Rimba yang sudah boleh mengundang kami dalam podcast ini, yang mana kami Bawaslu sesuai amanat Undang-Undang 7 Tahun 2017 bertugas untuk mengawasi seluruh tahapan pemilihan umum maupun tahapan pemilihan. Dalam hal ini pemilihan bupati dan wakil bupati. Dalam proses kesiapan Bawaslu untuk melakukan pengawasan terhadap tahapan pemilu yang sudah dimulai sejak tanggal 14 Juni kemarin, kami juga telah melakukan proses untuk mempersiapkan jajaran pengawas. Jajaran pengawas di tingkat kecamatan maupun nantinya akan dibentuk juga di tingkat desa maupun kelurahan, bahkan pada saat menjelang hukum begitu nanti juga dibentuk pengawas TPS. Nah, berkaitan dengan pembentukan pengawas di tingkat bawah dalam hal ini jajaran pengawas ad hoc yang dibentuk pada saat pelaksanaan tahapan, kami sejak bulan September kemarin sudah mulai melakukan perekrutan pengawas tingkat kecamatan atau pengawas kecamatan. Oh, ya. Baik, saya pikir bahwa memang sudah tahapan awal ini sudah dilakukan perekrutan. Kira-kira dalam proses seleksinya seperti apa? Ya, untuk berkaitan dengan seleksi Panwaslu kecamatan ini, dia dibagi untuk beberapa tahap. Yang pertama, tahapan sosialisasi yang mana sudah kami lakukan. Kemudian tahapan seleksi, yang saat ini kami baru saja selesai melakukan seleksi administrasi terhadap bakal calon anggota Panwaslu kecamatan, dan sesuai jadwal, sesuai timeline-nya, hari ini tanggal 12 sudah kami umumkan calon Panwaslu kecamatan yang lulus tahapan seleksi administrasi untuk selanjutnya mempersiapkan diri untuk masuk pada tahapan seleksi tertulis. Nah, dalam seleksi tertulis ini, apakah yang nanti menyeleksi orang petugas di tingkat kabupaten saja, ataukah dari tingkat provinsi atau dari mana? Ya, baik, untuk tahapan seleksi ini mungkin sebelum saya menjawab, saya menyampaikan dulu jumlah peserta yang lolos dari tahapan seleksi administrasi ini, yaitu berjumlah 180 orang yang tersebar di 10 kecamatan. Yang mendaftar semua 100? Yang mendaftar di atas 190 orang, dan yang dinyatakan memenuhi syarat untuk lolos tahapan seleksi administrasi ini adalah 180 orang. Nah, dengan beberapa kriteria maupun kesyaratan yang sudah terpenuhi sehingga mereka layak untuk masuk ke tahapan selanjutnya. Dari sekian yang diloloskan ini, itu pasti ada penilaian lanjutan dari mungkin ada seleksi tertulis dan lain-lain.
Tetapi yang menjadi kuota yang akan dipastikan untuk setiap kabupaten, untuk kabupaten ini kira-kira berapa nih? Ya, kalau baik sesuai ketentuan memang untuk pengawas atau anggota pengawas kecamatan, setiap kecamatan berjumlah 3 orang. Nah, nanti dari 3 orang itu akan dipilih satu ketua dan juga dari ketiganya membidangi masing-masing divisi. Untuk proses ini memang setelah tahapan administrasi yang tadi sudah kami sampaikan, nantinya pada tanggal 15 hari Sabtu nanti, tanggal 15 Oktober ini akan dilaksanakan seleksi tertulis. Nah, tadi seperti pertanyaan Bapak bahwa yang melaksanakan seleksi tertulis dari mana maupun kewenangannya dari mana. Memang yang menyusun soal adalah Bawaslu Provinsi, kemudian dari Bawaslu Provinsi yang menata itu digodok bersama Bawaslu RI di pusat. Kemudian pada saat tahapan seleksi tertulis nanti ada tim dari provinsi yang datang untuk sama-sama bersama kami melaksanakan seleksi tertulis. Jadi dalam hal ini Bawaslu Kabupaten mendampingi Bawaslu Provinsi untuk melakukan seleksi tertulis bagi para calon-calon ini. Ya, bisa dikatakan seperti itu. Kami persiapkan tempatnya, berkoordinasi, tapi tim dari provinsi lah yang nanti akan datang untuk membawa soal dan juga melakukan tes tertulis dibantu dari kami di kabupaten. Nanti setelah selesai tes tertulis, hasilnya nanti akan dibawa kembali ke provinsi oleh tim. Oh, berarti dalam hal ini hasil seleksi atau seleksi nanti akan ditangani oleh tingkat provinsi, kemudian penetapan juga itu semua dari hasil pekerjaan dari setiap calon ini yang akan dipastikan oleh Bawaslu Provinsi begitu. Ya, benar. Ya. Jadi berarti calon-calon yang ada itu harus betul belajar. Benar, ya. Harus bagaimana kreatif dalam menanggapi sejumlah aturan sesuai dengan undang-undang yang ditetapkan oleh negara. Bahwa bagaimana Anda sebagai pengawasan berarti harus punya kemampuan ada di situ. Karena yang ditentukan bukan dari tingkat kabupaten, tetapi ini juga seleksi dari provinsi dan juga akan ditetapkan oleh tingkat provinsi begitu. Ya, benar. Bahwa memang setiap peserta diharapkan untuk belajar, untuk mempersiapkan diri. Jadi karena kewenangannya ada di provinsi untuk melaksanakan tes tulis, jadi kami pastikan bahwa objektif hasilnya yang siapapun yang lolos ke tahapan selanjutnya, yaitu tahapan wawancara. Jadi tidak ada stigma bahwa yang ini dekat dengan siapa atau didukung oleh si A. Jadi benar-benar dia mandiri dalam mempertanggungjawabkan seleksi terhadap dirinya sendiri untuk memastikan lulus atau tidak. Ya. Jadi ini bukan bilang kata saya kenal ini, tapi betul-betul dia harus mandiri dalam arti memperkuat diri untuk mengikuti seleksi itu untuk dipastikan seperti apa. Kalau tidak lulus berarti dirinya juga menjatuhkan dia. Tapi kalau dia sudah menyiapkan diri secara baik-baik, pasti dengan sendiri dia sudah berhasil. Jadi untuk soal kenal, ada hubungan keluarga saja tidak cukup. Dia harus mempersiapkan diri untuk dia nantinya masuk dalam peringkingan dengan pasar untuk masuk ke tahapan selanjutnya. Jadi kalau cuma sekedar mengharapkan karena kenal atau ada hubungan kekerabatan yang lain, saya pikir tidak sampai di situ saja. Tapi harus betul-betul belajar. Misalnya belajar Undang-Undang 7 tahun 2012 tentang pemilu, maupun mengupdate setiap perkembangan. Jadi misalnya perkembangan pemilu di Indonesia. Sulit juga ya kalau kita terlibat dalam panwas cari itu agak berat juga ya. Artinya butuh kreativitas, butuh kemampuan. Karena ini seleksi berjenjang, jadi administrasi harus itu tertulis, baru ini dari provinsi yang menilai. Kemudian mungkin dialog juga begitu. Ya, nanti setelah mereka lolos ke tulis, nanti hasilnya disampaikan ke kabupaten, baru kemudian kewenangannya di tingkat Bawaslu kabupaten untuk melakukan wawancara. Oh, itu nanti di tingkat kabupaten. Tingkat kabupaten setelah selesai tulis. Ya. Memang kalau lihat dari proses ini untuk pembentukan panwas kecamatan kali ini dia sedikit ada beberapa perubahan. Nah, itu tentu karena kita perlu persiapan betul-betul jajaran pengawas kita karena pemilu 2024 ini cukup berat. Nah, jadi kita betul-betul persiapan sehingga nantinya mampu untuk melaksanakan tugas dan juga bisa menunaikan seluruh tugas yang diberikan sampai selesai
juga bisa menunjang kerja-kerja kami di tingkat kabupaten. Terima kasih Bapak atas penjelasannya, dan mungkin kita lanjut bahwa dari awal seleksi ini memang proses seleksi memang cukup berat. Kita lihat memang betul-betul orang yang betul-betul punya kemampuan, punya potensi, punya skill untuk berada di posisi ini. Karena memang pemilu ini tidak gampang, karena nanti dalam pemilu ini ada pilkada, ada pemilihan umum, DPR, ini juga pasti berat. Nah ini juga apa dibarengi dengan penghasilan mereka seperti apa? Ya kalau dilihat dari informasi yang kami dapatkan, walaupun secara detail tidak bisa saya sebutkan di sini, tapi ada perubahan. Sebagaimana kita ikuti perkembangan. Berarti ada angin segar juga masalah penghasilan begitu? Ya ada angin segar. Nah, karena dalam pembahasan di DPR RI, terutama Komisi 2, pemerintah dan penyelenggara waktu itu juga sudah diwacanakan untuk ada sedikit peningkatan honor untuk jajaran kita di baik kecamatan maupun di tingkat desa dan TPS. Jadi nanti sesudah penetapan berhasilnya Panwascam ini, baru Panwascam punya kewenangan untuk melakukan apa lagi? Ya, jadi sesuai prosesnya nantinya setelah Panwas kecamatan atau 3 orang ini dipilih untuk menjadi anggota Panwas kecamatan, mereka tentu yang pertama adalah mempersiapkan sekretariat. Nah, sekretariat di tingkat kecamatan. Setelah itu nanti ada proses lagi pembentukan pengawas pemilu di tingkat desa dan kelurahan. Nah itu nanti dilaksanakan oleh teman-teman di tingkat kecamatan. Hasil dari itu nanti dilaporkan ke Bawaslu. Ya tentu laporannya disampaikan secara berjenjang. Nah, persiapan memang dari kabupaten dan kecamatan kita sama-sama persiapan sama-sama, tapi proses pembentukannya di tingkat kecamatan. Jadi dalam regulasi yang diatur ke Bawaslu itu memang tentunya Bawaslu sudah jalan masalah perekrutan saat ini sudah sampai dengan tanggal berapa, tanggal 15 kan? Tanggal 15 seleksi sudah tetap dalam pelayanan seleksi selanjutnya. Nah kemudian sesudah nanti berhasil di seleksi itu kira-kira di kegiatan wawancara apa nih? Kalau sesuai timeline, kalau saya tidak salah ingat, di antara tanggal 20-an dalam bulan Oktober juga, kemudian nanti di tanggal 23 dan 24 itu ada tahapan kita akan melakukan pleno untuk menentukan siapa saja yang layak untuk kemudian terpilih. Nah, untuk jadwal pelantikan sendiri antara tanggal 26 Oktober sampai tanggal 28 Oktober. Berarti ini kerja long march benar dalam 1 bulan ini untuk dipastikan dalam tahun ini dulu yang akan berhasil di Panwas kecamatan. Ya benar ya. Jadi memang ada satu gebrakan yang dibuat oleh pimpinan kami di pusat, bahwa selama ini kita tahu bahwa pembentukan Panwas kecamatan ini kadang dianggap lebih terlambat dari pembentukan untuk jajaran teman-teman di KPU, misalnya PPK. Tapi untuk kali ini kita jajaran pengawas dibentuk lebih awal, jadi ini cukup sangat baik dan kita persiapkan lebih awal sehingga kita bisa mengawasi jajaran kita di kecamatan, juga bisa membantu mengawasi beberapa tahapan maupun sub-tahapan yang sementara berjalan. Kalau seleksi di lapangan, sedikit kembali, kalau seleksi Panwas kecamatan melakukan seleksi di tingkat desa, itu kira-kira mekanisme seperti apa dulu? Nah, untuk nanti seleksi atau pembentukan pengawas desa maupun kelurahan, dia seleksinya sedikit berbeda. Jadi di situ tidak ada tes tertulis, yang ada cuma setelah pendaftaran, kemudian diumumkan administrasinya langsung pada tahapan wawancara. Jadi yang bersangkutan para calon dari masyarakat atau dari masing-masing desa itu hanya diseleksi dengan wawancara. Sebab hal ini perlu juga menjadi perhatian besar dari Bawaslu, karena memang pengalaman membuktikan bahwa tahun-tahun kemarin banyak yang korban, jatuh pingsan, meninggal,
Nah ini juga perlu jadi juga dilihat bahwa kondisi seseorang itu perlu juga menjadi perhatian dari Bawaslu Kecamatan, karena dari faktor usia, faktor kesehatan ini juga supaya pada saatnya kegiatan inti harus dilakukan, jangan sampai ada cedera, dan kira-kira sudah diantisipasi seperti apa? Ya memang salah satu syarat untuk baik untuk mendaftarkan diri menjadi anggota Panwaslu Kecamatan ataupun pengawas desa maupun kelurahan, salah satu syaratnya adalah memasukkan surat keterangan dokter atau surat sehat dari rumah sakit pemerintah atau puskesmas. Nah, itu menjadi persyaratan awal untuk yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri. Berarti dalam hal ini sudah ada antisipasi lebih awal sebelum terjadi perekrutan yang sebenarnya yang berhasil dalam posisi itu. Ya. Nah, jadi memang selain sehat yang dimaksud sehat jasmani, juga diharapkan untuk sehat secara rohani. Jadi salah satu syarat untuk misalnya di Panwaslu Kecamatan, nantinya sesuai jobdesk ketika yang bersangkutan terpilih, dia harus juga memasukkan surat keterangan sehat rohani. Nah, baik itu dikeluarkan oleh rumah sakit pemerintah maupun rumah sakit khusus, misalnya rumah sakit jiwa, bahwa yang bersangkutan sehat secara rohani. Selain itu Bapak ini coba bisa sedikit saja, mungkin bisa kita publikkan juga terkait dengan pengawasan lebih khusus kepada fungsi mereka terhadap Bawaslu Kecamatan ini, kira-kira fungsi-fungsi yang sangat dominan seperti apa? Coba bisa Bapak ucapkan sedikit. Ya, jadi kalau untuk jajaran Panwaslu Kecamatan itu dia bertugas untuk mengawasi seluruh tahapan penyelenggaraan pemilu di tingkat kecamatan. Berarti dia harus pokoknya satu kecamatan dia memiliki 10 desa contoh. Berarti dia punya pengawasan itu secara menyeluruh di 10 desa itu. 10 desa itu, dan kalaupun sudah terbentuk pengawas desa atau kelurahan, tetap kecamatan tetap sama-sama bertugas dengan mengkoordinir teman-teman di tingkat desa atau kelurahan itu. Ya mungkin nanti lebih lanjut jika kami bahas di tahap berikutnya terkait dengan pelanggaran dan lain-lain. Tapi hari ini kita cukup saja berbicara terkait dengan tahapan-tahapan perekrutan khusus untuk Panwas tingkat kecamatan, dan mungkin nanti sampai di Panwas lapangan. Ya, itu nanti seperti apa yang sudah disampaikan. Kira-kira selanjutnya dari pelayanan ini, karena waktu kita sudah tahu tadi, kira-kira ke depan ada yang sengaja menyeleweng dalam perjalanan tugas ini. Karena ini seleksi ketat, tapi tiba-tiba karena ada unsur kalau unsur kepedulian terhadap oknum-oknum tertentu yang ada di garis-garis tertentu dalam sisi politik, jangan sampai dia di depan seperti itu, tapi di belakang seperti lain dari apa yang dikerahkan. Ini kira-kira ada sanksi tidak? Ya, tentu ada sanksi. Jadi kita untuk penyelenggara pemilu sendiri ada 3 lembaga. Nah, lembaga KPU untuk menyelenggarakan teknis, Bawaslu dan jajarannya untuk pengawasan, juga untuk ada di KPP. Nah, DKPP ini bertugas untuk menangani atau memproses setiap dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh penyelenggara. Nah, itu khusus untuk kode etik. Tapi kalaupun ada jajaran kita di tingkat bawah yang tadi dikatakan bahwa tidak profesional, tentu akan diproses sesuai ketentuan yang berlaku. Yang pasti kami mengajak masyarakat untuk sama-sama juga mengawasi kami dan jajaran. Jadi yang sudah dipercayakan untuk melakukan pengawasan pemilu, tapi di situ juga ada kompetitif di masyarakat untuk bagaimana menilai kinerja kerja dari kecamatan. Ya. Jadi timbal balik pengawasan begitu. Ya, jadi sebenarnya kita bertanggung jawab kepada masyarakat. Ya, jadi karena pengawas juga digaji oleh negara, uangnya berasal dari masyarakat, tentu masyarakat bertugas untuk mengawasi kerja-kerja pengawas pemilu. Jika demikian, maka ada penyelewengan yang dilakukan oleh Panwas Kecamatan. Sebenarnya ada laporan resmi dari pihak masyarakat. Itu seperti apa disikapi? Ya, kalau sesuai ketentuan, kalau dalam tahap penyelenggaraan tahapan pemilu, jika ditemukan dugaan pelanggaran pidana
tentu dia berproses di Gakumdu, sentra penegakan hukum terpadu yang untuk tingkat kabupaten di Bawaslu Kabupaten Kota, yang mana dia melibatkan 3 unsur atau 3 lembaga, yaitu Bawaslu, kepolisian maupun kejaksaan. Nah, yang mana kita sudah menggabung dari tingkat kabupaten Kepulauan Tanimbar sudah terbentuk sejak beberapa hari yang lalu. Nah, itu untuk pidana. Tapi kalau untuk kode etik tentu kita akan berproses sesuai ketentuan, yaitu untuk jajaran kecamatan ke bawah tentu kewenangan untuk menyelesaikan pelanggaran kode etik itu di bawah kabupaten. Tapi kalau 3 kecamatan? Kalau untuk 3 kecamatan yang melakukan pelanggaran kode etik diselesaikan oleh Bawaslu Kabupaten. Nah, ya, mungkin dalam kesempatan ini kami juga mengajak ke masyarakat jika ditemukan ada penyelewengan ataupun dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh jajaran kami nantinya di tingkat kecamatan, agar langsung melaporkan atau menyampaikan, sehingga kita sama-sama. Jadi masyarakat harus dilaporkan ke pihak Bawaslu Kabupaten. Jadi tempat pengaduannya ada di Bawaslu Kabupaten terkait kinerja dari Panwas Kecamatan. Ya. Jadi kalau misalnya masyarakat masih merasa ragu, dia bukan melaporkan secara resmi, dia hanya memberikan informasi awal, tentu akan dilakukan penelusuran oleh Bawaslu Kabupaten. Ya, kita harapkan masyarakat jangan sampai nanti pemilu sudah selesai baru kita dengar cerita masyarakat, kemarin Panwas ini dia seperti ini, dia terima uang. Pengalaman sudah selesai. Ya. Kadang caleg, saya sebut saja, misalnya calon anggota legislatif, ketika dia temukan pelanggaran, dia sengaja dia diamkan. Nanti ketika dia sudah terpilih, baru dia berusaha untuk mau melaporkan. Padahal kan kita tahu bahwa penanganan pelanggaran untuk undang-undang pemilu kita dibatasi waktu, yaitu hanya 7 hari sejak kita jadi terjadi masalah seperti ini. Jadi kalau tahapannya sudah selesai, tidak bisa lagi diproses kalau sudah kadaluarsa. Berarti dalam hal ini masyarakat juga harus proaktif, saling mengawasi, supaya jangan ada penyelewengan tertentu di dalam kepercayaan yang diberikan oleh pemerintah negara kepada orang-orang tertentu yang ada di kecamatan maupun di desa. Baik, mungkin kita untuk sementara semua apa yang kita bicarakan sudah jelas disampaikan Bapak. Mungkin nanti tahapan berikutnya kita akan lanjut dengan yang lebih mendalam terkait dengan pengawas secara mereka terkait dengan pemilihan umum di tahun mendatang. Dan selebihnya mungkin ada sebagai pimpinan Bawaslu di pengawasan di kabupaten dan di Pulau Satu. Kami baru ini kira-kira harapan apa Bapak kepada para panwas kecamatan yang akan berhasil ini dan dalam pelaksanaan sampai di tingkat desa? Harapan seperti apa dalam seleksi ini, dalam pengawasan nanti, itu seperti apa? Ya, baik, terima kasih. Tentu kami belajar dari pengalaman. Pengalaman pada saat pemilu tahun 2019, kami tentu mengevaluasi kekurangan yang terjadi di tingkat kecamatan maupun di lapangan. Kami mengharapkan jajaran yang nanti terbentuk nanti baik di tingkat kecamatan maupun di tingkat desa betul-betul punya integritas, bekerja secara profesional. Jangan sampai ada pengawas atau oknum tertentu yang dia mencalonkan diri karena punya kedekatan emosional dengan calon peserta pemilu yang nanti istilahnya dia akan membackup siapa yang nanti mencalonkan diri. Tapi kita diwajibkan untuk profesional menyamakan semua peserta pemilu, tidak memilih salah satu. Jadi siapapun yang membutuhkan pelayanan kita dalam pelaksanaan tugas kita maupun kita laksanakan tugas secara profesional yang tidak berminyak. Ya, mungkin harapan berikutnya terkait dengan nanti seleksi tulis dan sampai pada wawancara. Kira-kira ada harapan apa kepada calon-calon ini, sebelum masuk pada penulisan dan tulis dan wawancara? Ya, harapan kami kepada para peserta atau para calon anggota Panwascam adalah persiapkan diri sebaik mungkin, belajar, kemudian
mengembangkan diri dengan mengupdate setiap perkembangan pemilu, sehingga nantinya betul-betul ketika terpilih dia betul-betul memahami. Ya, kita tahu bahwa tidak semuanya langsung tahu, tapi tentu mereka akan dikasih feedback dan semacam pembelajaran bagi mereka. Tapi paling tidak ada kesiapan dari masing-masing calon. Kalau nanti dia terpilih, apa yang akan dilakukan sudah dipersiapkan dari sekarang. Jadi evaluasi harapan terakhir adalah kenalan tidak menyelamatkan. Kenalan bukan jaminan. Bukan. Jaminan. Terima kasih Bapak Kepanos. Ya, terima kasih atas koordinasi kita dan bincang-bincang ringan di studio podcast Kota Mimbar. Senantiasa harapan kita dapat dimengerti oleh calon-calon tertentu dan bisa konsen diri dalam melakukan segala kewenangan dia sesuai dengan aturan yang regulasi yang sudah diatur, dapat berjalan dengan suasana damai dan amin. terima kasih.